wudhunya itu adalah ketika selesai basuh muka dan ketika akan masuk pada basuh tangan, maka dia bisa melakukan tayamum sebagai pengganti daripada membasuh kedua tangan, begitu ya. Misalnya ada seorang yang digip tangannya, otomatis air nggak bisa, nggak mungkin juga dibuka kan. Tapi dalam agama dengan adanya gip tidak menghalangi dia untuk ibadah. Dia berwudu seperti biasa. Pada saat air akan ke tangan, diganti itu oleh mengusap atau dengan tayamum. Ya. Seperti itu. Wasyaraitu at-tayammumi. Adapun syarat-syarat tayamum. Khamsatu asya'a, ada 5 macam. Syarat tayamum teh berarti ada 5 macam ya. Syarat tayamum ada 5 macam. Insyaallah. Wa fi ba'dhi nusakhil matan, dalam sebagian salinan matan, khamsu khisalin, 5 hal. Ahaduha, yang pertama, wujudul udhri, adanya uzur, bisafarin, karena safar perjalanan, au marodin, atau karena sakit. Kalau dia itu uzur karena berpergian, dan ketika di perpergian itu tidak ada air, maka dia boleh melakukan prosesi tayamum. Jadi ketika di perpergian teh nyari heulanya air teh. Tapi ketika tidak ada ya wayahna tayamum. Terus di tangan kayak itu ka dieu eueuh cai teh. Maklum ker di hutan atau di mana lah gitunya. Maka dia boleh untuk tayamum. Ya. Atau misalkan di jalan tol, mobilnya mogok, susah kemana-mana waktu sholat tiba, nggak ada air, bingung ya. Nah, maka dia boleh untuk tayamum saat itu. Itu yang pertama ya. Wasani, yang kedua. Oh tadi yang masih yang pertama. Aumarodin, atau karena sakit. Ada orang yang sakit gitu kan. Kita doakan. Kemudian dia nggak bisa apa-apa gitu kan. Kemudian dia melakukan prosesi tayamum. Ya, dibenarkan. Ya. Wasani, dan yang kedua, dukhulu waqti sholati, masuk waktu sholat. Dukhulu waktu sholati, masuk waktu sholat. Ini syarat yang kedua. Fala yasihu, maka tidak sah. Atayammumu, tayamumnya seseorang, tayammumulaha, tayamumnya seseorang, qabla dukhuli waktiha, sebelum masuknya waktu sholat. Misalnya nih, lagi mau wudhu jam 11 pagi. Ternyata nggak ada air jam 11 pagi. Atau jam 10. Sebelum zuhur lah. Terus dia kemudian tayamum sebelum masuk waktu. Maka hukumnya tidak sah. Kenapa? Dia tayamum sebelum waktu sholat.
Jadi ketika tayamum dikategorikan sah adalah ketika waktu sholat telah tiba baru dia tayamum. Begitu. Dan waktu sholat kemudian tayamumnya itu sah. Wasalisu dan yang ketiga talabul ma'i ba'da dukhulil waqti. Mencari air setelah masuk waktu. Binafsihi oleh dirinya sendiri au biman udzinalahu fi talabihi atau orang lain yang telah diberi izin. Fayatlubu al-ma'a min rahlihi wa rufqatihi. Maka dia mencari air di tempatnya dan di tempat teman-temannya. Ya. Jadi syarat seseorang bisa dikategorikan sah tayamum harus memenuhi syarat yang ketiga yaitu ketika mencari airnya itu dilakukan oleh sendiri atau oleh orang lain yang diberi izin, ya. Kemudian pada saat melakukan prosesi pencarian, maka dia batasnya itu adalah sekedar ujung tombak yang dilemparkan. Tombak itu dilemparkan kira-kira kemana, itulah batas mencari air. Gitu. Fa'in kana mufradan, apabila sendirian, nadhara hawalaihi, boleh atau cukup, ya, melihat kanan dan kirinya. Minal jihad al-arba, keempat arah. Kalau sendirian, sendirian sieun aya begal gitu kan. Boleh prosesinya begitu ya. Jadi mata kita itu melihat empat arah mata penjuru mata angin. Ingkana bimustawin, kalau tanahnya tanah datar. Minal ardi. Fa'ingkana fiha irtifa'un, kalau ada tanahnya itu naik turun, naik mudun, wan khifadun, irtifa'un wan khifadun, taraddada qadra nadhrihi, maka mencarinya itu hanya sebatas pada pandangan matanya saja. Ya, pandangan matanya. Warabi'u, dan yang keempat, ta'adzuru isti'malihi, adalah udzur dalam menggunakan air. Al-ma'i tegasna air. Bi an yakhafa min isti'malihi, dengan gambaran apabila menggunakan air bi an yakhafa min isti'malil ma'i, khawatir, ya, ketika menggunakan air ala dhihabi nafsin, atau bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, au manfaati udwin, atau menyebabkan hilangnya fungsi anggota badan. Nah, jadi kalau misalkan dia punya udzur, misalnya ada tangannya yang diamputasi gitu ya, yang nggak boleh terkena air loh. Ya, maka bagi dia udzur, ya, diperkenankan untuk
eee